warga. Warga yang merasa lingkungannya dibikin kayak begini. Ini kelas berapa, Dek? Kelas 10 BD2. Kelas 10. Dari pertama masuk di SMK sudah bawa motor ya? Iya, sudah. Sebelumnya parkir di mana? Sebelumnya itu parkir di belakang SMK di depan. Oh, di depannya hotel, dekatnya hotel itu ya? Heeh. Heeh. Berarti sudah lama ya? Sudah. Disuruh pindah di sini atau memang niat pindah di sini? Ya. Di sekolah itu saya mikir, Pak, saya korbankan lahan-lahan saya, tempat parkir, bikin parkir, payon semua demi anak bangsa, Pak. Aset bangsa kita ini mau diapakan kalau begini caranya? Bapak sebagai pengusaha parkir berarti, Pak, ya di sini ya? Saya bukan pengusaha, saya hanya menyediakan jasa parkir untuk adik-adik. Biaya yang diberikan ke kami 2000. Bapak lihat jalan beton, tempat parkir 600 juta saya bikin. Tidak rugi saya. Satu motornya berapa, Pak, parkir satu hari? 2000. 2000 per hari ya? Sekarang beton dengan tebal 10 cm, sepanjang berapa ratus meter. Bukan negara itu, saya pribadi demi adik-adik ini loh, Pak. Fasilitas yang diberikan apa, Pak? Di tempat parkir ya? Jalan masuk, tempat teduh, Ada atapnya, Pak ya? atap asbes semua, 600 lembar. Iya. Nah, saya enggak, kalau saya pikir itu apa sih? Tapi yang saya pikir itu loh, ini bangsa generasi penerus kita loh, adik-adik. Iya, Pak, iya, Pak. Iya. Tolong itu difoto juga itu. Apa fungsi trotoar? Adik-adik lewat jalan kaki jalan. Foto ini semua. Jangan khawatir, Mas. Saya siap. Ya, warga itu kuasa terhadap lingkungan. Ya. Ya, kalau memang menurut pemerintah, menurut aturan ini benar ya, biar berlanjut. Tapi kalau tidak benar, fungsi dari trotoar tidak berfungsi. Kita masyarakat aja yang menilai. Jangan saya. Oh iya. Benar tidaknya satu ini, satu semua kayak kalau masyarakat menyatakan benar ya silakan. Ya. Pemerintah pun membuat kayak gini, kalau memang pemerintah menyatakan oh ya enggak apa-apa benar ya sudah saya. Oh iya. Kan begitu aja tuh, Mas. Jadi Tapi anggaran ini kan dari rakyat, Pak. Iya. Termasuk Ya. kami. Oh gitu ya, Pak ya? Ya, iya. Naikkan semua ini. Komentar Bapak dengan dipindahnya tempat parkir yang itu semula urusan saya. ada urusan ya? Ya, memang saya kalau bawa bicara soal parkir ya, saya jelaskan. Memang guru SMK minta tempat parkir tidak saya kasih, karena siswa yang minta saya kasih. Mengingat siswa aset bangsa kita, jangan sampai terganggu cara pendidikannya. Tempat parkir dulu ke sana. Yang dimaksud meminta itu meminta apa, Pak? Meminta tempat siswa lo ya. Ya, enggak maksudnya ya terus Dulu ada minta ke tempat saya 5 orang, tidak pernah saya kasih. dari SMK Ya, meminta apa, Pak, itu, Pak? minta tempat parkir. Meminta tempat parkir. Ya. Oh, Tapi jadi tidak saya kasih. tempat parkir tujuannya diminta untuk apa, Pak? Untuk tempat parkir siswa. Oh, berarti Karena siswa dulu tempat parkirnya kan jauh. Itu loh, Pak. Nah, diminta untuk dikelola ya, begitu. untuk tidak tempat tak kasihan, tapi dia saya kasih. Nah, karena siswa 20 siswa, Pak, ke tempat saya OSIS. Ya sudah, saya merasa juga anak bangsa, juga aset bangsa anak-anak ini. Kalau tempat parkirnya jauh, sering terlambat, gimana pendidikan yang dia? Menurut komentar Bapak bagaimana? Apakah ini memang program sekolah menyikapi suatu keadaan yang sangat terpaksa, mendesak, atau memang ini sesuatu yang sifatnya nanti berkelanjutan? Ya, jadi terima kasih. Jadi memang problem di SMK Negeri 1 Manguntan adalah masalah parkir, karena jumlah parkir dengan jumlah siswa sudah nggak imbang, Gitu, Pak. nah, nggak imbang karena dengan jumlah sekitar sudah 1.640 anak dengan lahan sekitar 1 hektar ini nggak mungkin untuk anak semua parkir di sekolah.
Jadi itu yang menjadi problem kita. Akhirnya kemarin kita melalui dinas perhubungan ingin mencoba melakukan kerjasama terkait dengan masalah parkir yang kebetulan tidak jauh dari sebuah parkir dari pemerintah daerah melalui dinas perhubungan. Itu awalnya dari situ. Kemarin kita mengajukan surat, kemudian disetujui, boleh apa-apa. Kenapa kita harus parkir di situ? Yang pertama memang dari sisi ekonomis kita kepingin meringankan beban anak-anak itu. Yang sebenarnya kita mintanya gratis sih, kalau boleh Mintanya gratis. gratis kan, kan lebih ekonomis. Kalau memang gratis kan berarti uang parkir itu bisa untuk nambah uang sekolah harapan itu. Meskipun sekarang itu saya tanya perdanya 2.000, tapi untuk anak-anak belajar 1.000. Jadi itu dasarnya untuk membantu anak-anak ekonomis. Meskipun kemarin ada beberapa anak yang menyampaikan, Pak di sana panas, itu dari sini kan kita mencoba itu akan mengurangi, meskipun itu tidak maksimal. Ya, utamanya untuk di Jalan Kartini dan Jalan Bromo, iya, Pak. Ya. padahal janjiannya Jalan Bromo. Karena ada SMP 1 yang kemungkinan besar jumlah siswanya juga hampir sama, iya. seperti 1000-an ya. Sementara SMK 1 itu 1640. Jadi di situ masalahnya. Ada kira-kira ada persentase itu ada berapa persen Pak yang bawa sepeda motor dari 1640? Kalau anak-anak ini hampir 90% ya mungkin. Hampir 90%. Kecuali yang kelas 10 itu ada yang di atas. Oh iya. Jadi yang kelas 11 sama kelas 12 rata-rata Kemudian Pak, dampak negatifnya dari 2 hari berjalan program pemindahan tempat parkir anak-anak itu apa bagi lingkungan menurut penilaian kemarin Bapak? memang sebenarnya masalah ini kan kemarin kita sudah mencoba awal-awal itu mengumpulkan masyarakat memanfaatkan parkir, sudah kita kumpulkan di sekolah, kita ajak rembukan pernah. Maaf saya potong, berarti memang saya ketahui ada beberapa titik tempat parkir ya, Iya. yang notabene parkir itu juga anak SMP juga iya, SMK Iya, juga semuanya iya. lah. Itu semua dikumpulkan Pak ya? Pernah kita buka di sekolah. Difasilitasi oleh sekolah. Oh ya, terus? Jadi untuk kerjasama bagaimana supaya kita saling membantu lah. Ya. Toh sebenarnya program ini nanti suatu saat pasti akan kita kumpulkan juga. Kemarin kita sudah rapat kecil masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat RT, RW atau pemanfaat parkir itu akan kita kumpulkan. Artinya tidak mungkin. Toh selama ini masih ada juga yang parkir di sana. Dan itu juga nggak masalah. Ya, jadi Jadi berarti sifatnya himbauan saja. iya, Bukan kemarin suatu penetapan kewajiban. jadi Terus ini sekolah biar seperti ini. Satu jasanya apa? Kamu supaya lebih ekonomis. Kan dari 2.000 menjadi 1.000 kan lumayan, 1.000 kali 30 hari sudah misalkan sudah 30.000 untuk uang sakumu. Dan jasanya seperti itu. Kemudian parkirnya nanti mengurai lalu lintas di jalan tidak macet. Terus yang ketiga memang sekarang ini SMK ini lagi menggiatkan pendidikan karakter siswa. Jadi bagaimana mereka kita ajari juga jalan sekitar 100 meter ke sini ini kan juga dari sisi olahraganya kan ada olahraga anak-anak juga. jalan kaki Pak ya. Ya, jadi seperti itu aja kita semangatnya. Dimulai dari hal yang kecil. Jadi sekali lagi semangat kita itu tidak ada bahasa dari sekolah itu bahasanya itu Penekanan. satu penekanan, yang kedua menghilangkan parkir dari masyarakat tidak ada seperti itu sebenarnya. Ya. Kita tidak mungkin bisa karena kita harus bermasyarakat juga, masyarakat Betul. harus kita ajak kerjasama yang baik, ngomong yang baik lah, baik-baik. Iya, seperti halnya tadi yang sempat video yang saya tunjukkan, wawancara saya dengan salah satu warga yang mengatakan warga memiliki wewenang terhadap lingkungan. Nah, Ya boleh saja sih warga Oh. seperti itu. Tapi paling tidak kita kan sudah satu membangun akses jalan untuk ke warga itu sudah kita bangun. Kemudian selama ini kita juga setiap momen-momen Idul Adha kita membagikan kurban dalam rangka untuk itu, menjalin kerjasama dengan masyarakat. jadi tetap ada perhatian dari SMK Iyalah, terhadap lingkungan, tapi Pastilah. juga SMK menginginkan suatu bentuk yang berimbang. Gitu. Di samping itu kita ini kan, ya Hmm. ini mungkin masih kita kaji ya. Jadi memang
kadang-kadang itu ada anak-anak itu parkirnya dekat itu sebagai tongkrong, anak nongkrong, anak iya. laki-laki. Jadi Ada yang mulai pulang sekolah tidak langsung pulang tapi nongkrong di tempat parkiran. di Siap. parkiran itu, sehingga itu menjadi, karena saya di bidang kesiswaan, kita mencoba mengurai itu. Iya. Pikiran kami kalau di parkir Pemda itu kan tidak ada tongkrongan di sana. Mau nongkrong gimana? Iya. Tidak ada tongkrongan. Nah, jadi akan mengurai kebiasaan siswa yang kurang baik itu. Iya. Jadi mungkin itu Pak, semua kita ini. Iya. Harapannya Pak, tadi sudah dijelaskan mengenai akses terhadap lingkungan ya. Sekarang harapannya karena ini tempat parkir baru itu adalah aset Pemda yang pengelolaannya itu dikelola oleh Dinas Perhubungan. Ada enggak? Ada enggak kira-kira harapan dari SMK dengan adanya kerjasama dengan Dishub ya dalam artian dalam kerjasama itu tidak secara nyata tapi memang langsung dirasakan oleh siswa. Oleh karena itu untuk supaya siswa itu bisa belajar dengan tenang dengan situasi musim panas atau musim hujan, ada enggak Pak kira-kira keinginan dari SMK usulan kepada Dinas Perhubungan supaya ini tempat parkirnya difasilitasi lebih baik atau bagaimana? Otomatis kan karena apa? Pada akhirnya kan parkiran yang digunakan untuk anak-anak sekolah itu kan menjadi menambah pendapatan daerah. Otomatis ada suatu bentuk timbal balik yang bisa diharapkan. Menurut Bapak bagaimana? Ya saya pikir itu harus seperti itu ya, karena parkir itu juga pelayanan ya. Jadi pemerintah daerah melalui Dishub kan memberi pelayanan kepada masyarakat. Iya. Masyarakat SMK bisa menang. Kalau memang nanti tetap restitusinya itu 1.000, tetap kami menuntut juga harus ada fasilitas kenyamanan. Kenyamanan itu ya biar bagaimana motornya tidak panas. Iya. Mengingatkan lebih dari 8 jam kalau dari dihitung. Dan itu anak-anak sudah menyampaikan ke kami. Oh, jadi sudah. keamanannya bagaimana. Iya. Kemudian kalau panas itu bagaimana. Kami kemarin langsung melalui kasih lantas kasih lalu lintas Mas Ari itu Pak Ari ya kita diskusikan. Saya juga survei di parkir sana. Satu, saya sampaikan tolong keamanan anak-anak saya yang parkir itu menjaga. Jadi kalau sampai nanti kehilangan helm, kunci tertinggal atau mungkin motor itu bagaimana? Ini harus safety-nya juga harus diperhatikan. Nanti yang penting tadi itu panas itu bagaimana mengatur supaya tidak panas, kalau tidak hujan itu bagaimana kendaraan itu. Nanti itu juga melalui Dinas Dishub ya harus ada pemikiran itu kan. Iya. Itu kan harapan kami juga seperti itu juga. Dan tadi lihat saya juga di lapangan di lokasi itu ada adik-adik yang berpakaian merah hati dengan dasi berpakaian rapi, itu apa Pak? Membantu tim tatip. Jadi tim tatip di SMK bisa melakukan ini karena jumlahnya sangat besar. Iya. Kemudian jumlah gurunya terbatas hanya 120 guru dan itu harus dibagi-bagi dengan 6 jurusan itu. Kami dari kesiswaan itu tentunya kewalahan kalau tidak ada siswa-siswa yang membantu kami. Maka kami bentuk namanya tim tatip tatapan tentu yang tugasnya menertibkan siswa-siswi yang tidak disiplin. Atau tugas salah satunya membantu mengarahkan ya, bukan mengelola ya. Bukan hanya mengarahkan, kamu ke sana kemari supaya anak-anak itu tertata itu Pak. Ya, bagus sekali Pak. Inovasi sekali ya. Seperti itulah. Jadi kami mohonlah kami berharap kepada tentunya masyarakat. Ya, ini sebuah harapan ya. Harapan baik yang berefek langsung. Sekali lagi kami tidak ada niat untuk implikasinya merusak hubungan masyarakat tidak ada. Jadi kami ingin menata. Ayo kita tata sama-sama. Jadi nanti masyarakat juga bagaimana tetap ada sisi efek dari ini juga biar lebih baik. Kami juga anak-anak kami juga disiplin, belajar dengan tenang, dan kemudian macam-macam lah, lebih ekonomis, membantu macam-macam. Memang tidak bisa dibayangkan Pak, dalam waktu kurang dari 30 menit taruhlah SMK dan SMP itu ada 1.500 kendaraan masuk dalam waktu yang bersamaan. Iya. Itu kalau tidak dibagi nggak bisa. Jadi kita pagi aja lah. Pagi durasi jam 6 sampai jam 7 itu macet-macetnya.
Gitu ya. Jadi Tadi memang saya kalau lihat. sekarang kita lihat ini kita lihat 2 hari ini hanya banyak anak jalan kan, tapi kendaraannya sedikit. Jadi kalau dulu itu kan motor dan lain-lain, sekarang itu yang ada kan anak-anak dari sana ke sini yang jalan. Saya lihat memang di Jalan Kartini dan Jalan Bromo itu pada akhirnya dengan program ini banyak yang jalan kaki. Jadi tidak ada kendaraan yang lalu lalang yang menimbulkan kemacetan. Cuma nanti ke depannya kaitannya dengan akses terhadap lingkungan tetap menjadi perhatian kita. Jadi nanti pasti 1-2 hari ini akan kita kumpulkan masyarakat, terutama pemanfaat parkir itu kita sama. Kan dulu kita juga pernah seperti itu. Oh, sebelumnya juga sudah tadi Bapak menyampaikan sudah ngomong kita kumpulkan di sini dalam bentuk sosialisasi bagaimana supaya kita saling bekerja sama, tidak ada yang dirugikan. Jadi sekali lagi kami besok tidak ada niatnya untuk mengambil parkir itu. Toh uangnya kami kan dari pemerintah daerah, kok dari sekolah tidak ada. Iya. Kami ada dari sisi anak-anak itu lebih ekonomis ya Pak. Terus kedua ya lebih tidak mengurangi macet. Kedua mengurangi efek-efek yang saya sampaikan tadi ada anak-anak nongkrong di sana. Ya itu aja kami dari dan nggak ada. Secara langsung anak-anak siswa juga punya harapan Pak, tolonglah parkirnya dibaiki ya, mungkin dikasih atap lebih tertib, lebih nyaman lagi. Siap. Keamanannya terjamin, kemudian kenyamanannya karena tidak panas, tidak hujan terjamin. Ya, harapan kami ke situ. Karena jelas karena sekolah sudah 1.600, taruhlah kalau 90% ya 1.300-an Pak, luar biasa. Belum nanti kalau ditambah SMP dalam waktu hanya 15 menit. Iya. 6.45 sudah harus masuk semua. Dan anak-anak itu mulai datang itu sekitar jam 6 lebih. Jam 6 itu sudah datang juga. Luar biasa sekali. Jadi memang kita harus menilai suatu nilai positifnya ya Pak ya, dari peralihan tempat parkir itu jangan hanya dinilai dari sisi negatifnya, dalam artian sisi negatif itu dampak bagi lingkungan, karena SMK sendiri juga tetap memperhatikan lingkungan ya kan? Lingkungan sekitar kaitannya dengan penyedia-penyedia tempat parkir, dengan nantinya akan tetap dilakukan sosialisasi, diundang untuk coba pertemuan dan akan menghasilkan sebuah solusi. Dan yang parkir masih ada anak-anak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dan ini sifatnya himbauan ya Pak, bukan suatu paksaan. Ini sekolah ada program seperti ini. Siap. Tapi alhamdulillah anak-anak kita jelaskan. Dan terima kasih Pak. Masih waktunya. masih